Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Udah lama nggak ketemu gue di konten ngomong sendiri. Dan kali ini gue mau ngebahas soal penangkapan jemaah Islamiyah ya yang ditulis oleh majalah Tempo. Dan ini cukup menggegerkan karena melibatkan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam organisasi-organisasi publik gitu. Apakah ada perubahan dari metode jamaah Islamiyah? Baca selengkapnya di majalah Tempo. Oke, ini kejadian ini berawal dari penangkapan Ahmad Zain yang merupakan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dituduh menjadi anggota Jamaah Islamiyah. Ya, seperti yang kita tahu bahwa tahun 2008 Jamaah Islamiyah sudah dianggap sebagai sebuah organisasi terlarang, yang mana organisasi ini memiliki ikatan atau afiliasi atau berkiblat kepada organisasi Al-Qaeda yang didirikan oleh Usama bin Laden yang terlibat di dalam banyak tindakan-tindakan teror, dan yang paling monumental tentunya 9/11 yang menumbangkan menara kembar di Amerika Serikat. Nah, jadi Jemaah Islamiyah ini didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir yang sekarang udah bebas, mantan narapidana tindak terorisme. Nah, kemudian organisasi ini tetap berjalan, tetap melakukan praktek-praktek keorganisasiannya, menjalankan rekrutmen dan berbagai macam pengumpulan sumber daya untuk terlibat di dalam berbagai aksi-aksi teror di dunia gitu. Dan hampir dari semua mereka itu juga ada yang pernah terlibat di dalam konflik-konflik besar. Salah satunya ada yang diberangkatkan ke Suriah. Dan orang Indonesia juga banyak yang terlibat dalam organisasi ini dan kemudian berangkat ke Suriah dan kemudian dihadang di Turki dan banyak yang dideportasi juga ke Indonesia. Nah, salah satu yang ditangkap itu adalah Ahmad Zain yang merupakan anggota Majelis Ulama Indonesia. Dan dari penangkapan itu Densus 88 menyita sejumlah benda di rumahnya Ahmad Zain, yakni buku-buku dan lain-lain gitu, dan berbagai macam dokumen. Nah, selain Ahmad Zain juga ada yang ditangkap adalah Farid Oqbah. Farid Oqbah ini adalah seorang akademisi, dia seorang dosen di satu universitas di Bogor, Ibnu Khaldun. Farid Oqbah ini ditangkap dan dia adalah seorang ketua umum partai baru. Jadi dia mendirikan sebuah partai yang bernama Partai Dakwah Rakyat Indonesia, PDRI, ya, Partai Dakwah Rakyat Indonesia, yang tadinya ini sempat mau berbarengan didirikan dengan Masyumi Reborn, ya, yang Ahmad Yani gitu ketuanya. Dan ternyata dalam perkembangan ada perbedaan pemahaman antara keduanya, antara berbagai macam tokoh. Akhirnya Ahmad Yani ini tetap jalan dengan Masyumi Reborn-nya, dan Farid Oqbah itu jalan sendiri dengan Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Nah, menurut laporan Tempo, ketika hari penangkapan Farid Oqbah itu harusnya dia lagi ada agenda untuk kunjungan pengurus Partai Dakwah Rakyat Indonesia ke daerah Cirebon. Namun karena penangkapan ini dia tidak jadi datang, malah sekretaris wilayahnya yang datang ke lokasi penangkapannya tersebut gitu. Nah, apa yang menarik dari tema ini adalah adanya perubahan metode
eh, gerakan dari Jamaah Islamiyah gitu yang dulunya cenderung lebih konfrontatif, cenderung melakukan penggalangan. Namun sekarang menurut laporan dari Densus dan Badan Penanggulangan Terorisme, adanya upaya untuk melakukan kamuflase, bergabung dengan organisasi-organisasi yang sudah berjalan, bergabung dengan organisasi-organisasi yang sudah established gitu. Nah, ya yang tadi juga kita sempat lihat adanya keterlibatan di eh, Majelis Ulama Indonesia gitu. Jadi MUI-nya yang disusupi gitu dan juga di situ mereka beraktivitas untuk menanamkan pengaruh gitu. Ya, gue sih secara pribadi agak kurang setuju juga karena ada tindakan satu dua orang begini yang menyusup ke MUI, kemudian MUI-nya harus dibubarkan. Menurut gue agak terlalu jauh juga sih bagi gue gitu. Karena gue percaya soal kebebasan berorganisasi gitu. Kan bukan MUI-nya sebagai sebuah organisasi yang terbukti mendukung tindakan teror gitu, tapi memang ada kamuflase yang dilakukan oleh satu dua aktor untuk menanamkan pengaruhnya di sana. Dan menurut laporan ini bukan hanya MUI tapi juga TNI, Polri juga ada yang dimasuki oleh jaringan ini. Nah, balik lagi ke kasus Farid Ogbah, mereka juga sudah mulai untuk mendirikan gerakan politik untuk masuk ke jabatan-jabatan publik. Dan ya walaupun gue tahu ini sangat berat buat organisasi semacam ini, tapi dalam jangka panjang ini sangat mungkin gitu ya, sangat mungkin untuk bisa tercapai ya, salah satunya dengan mendirikan partai politik seperti PDRI ini gitu. Nah selanjutnya menurut gue juga, menurut laporan ini maksudnya, menurut laporan ini tidak tertutup kemungkinan bahwa anggota Jemaah Islamiyah ini juga masuk ke partai-partai politik yang sudah ada saat ini gitu. Jadi mereka mulai masuk ke dalam organisasi-organisasi yang udah ada, dan di situ mereka memberikan pengaruhnya lah gitu. Nah, jadi kasus penangkapan ini adalah merupakan pengembangan dari penangkapan para Wijayanto yang merupakan imam ya atau amir JI sebelumnya. Nah, para ini ditangkap tanggal 29 Juni 2019. Ia divonis 7 tahun penjara karena terlibat di dalam berbagai aksi teror gitu. Nah, kemudian tidak hanya itu, di masa para Wijayanto ini Jamaah Islamiyah juga menghidupkan amal usahanya gitu. Jadi menghidupkan sebuah organisasi yang tujuannya untuk melakukan fundraising, ya mengumpulkan uang yang diduga menurut laporan dari majalah Tempo yang disadur dari Densus 88 dan BNPT itu diberikan untuk mendukung pelatihan-pelatihan teror gitu. Jadi sekian persen, sekitar 2,5% gitu dari hasil usaha itu kemudian diberikan untuk mendukung latihan-latihan dan berbagai macam tindakan teror di dunia gitu. Nah ini juga memperlihatkan jumlah angkanya sekitar 1, sekian miliar setiap tahun ditransfer oleh organisasi amal usaha yang didirikan ini. Namanya amal usahanya itu di sini namanya Baitul Mal Abdurrahman bin Auf gitu. Jadi sampai Baitul Mal itu juga memberikan bantuan terhadap keluarga-keluarga JI, anggota JI yang tertangkap gitu. Ini memperlihatkan bahwa strategi mereka sangat terorkestrasi satu sama lain. Ya, jadi mereka terhubung dengan berbagai macam organisasi yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing gitu. Jadi di masa para ini kemudian uang tersebut, sumbangan tersebut dapat dilacak gitu. Balik lagi ke Jamaah Islamiyah ini, bahwa ini merupakan sebuah transformasi metode gerakan yang dilakukan gitu.
yang tadinya mereka percaya dengan upaya konfrontasi yang ekstrim, sekarang agak ke tengah, bahkan mereka mau menggunakan instrumen-instrumen demokrasi gitu untuk menjalankan aksinya. Ini gue nggak tahu ini bisa disamakan atau tidak ya. Tapi dulu itu ketika PKS berdiri, banyak orang yang menuduh organisasi ini atau partai politik ini memiliki upaya untuk menegakkan negara Islam gitu dulu. Tapi lama-kelamaan mereka semakin besar ya, secara politik mereka tampak makin moderat gitu. Nah, mereka mau menunjukkan bahwa mereka makin inklusif gitu. Ya dalam hal paling tidak misalnya mereka kalau ditanya pro Pancasila, kami pro Pancasila gitu misalnya. Itu disampaikan gitu. Nah, apakah JI ini akan berhasil sebagai sebuah gerakan politik, ini kan menjadi sebuah pertanyaan besar gitu. Namun yang pasti adalah ketika mereka masuk ke arena politik, ini menurut gua ekstremitas itu akan mengendor dengan sendirinya karena nature-nya politik itu adalah memoderasi gitu, mempertemukan berbagai macam kepentingan. Jadi apabila mereka masuk ke dunia politik dan bertarung di situ, menurut gua sebagai sesuatu yang bisa kita anggap sebagai berkah lah gitu. Bahwa jalur-jalur demokrasi digunakan dan jalur-jalur demokrasi diakui sebagai the only game in town. Sebagai satu-satunya aturan main yang betul-betul dipegang, betul-betul dipergunakan untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan berbagai tindakan yang bisa diambil di dalam negara dengan untuk mempengaruhi kehidupan publik secara menyeluruh gitu, dibandingkan dengan jalur-jalur kekerasan dan jalur-jalur lainnya. Tapi ya buat gue sih ketika orang sudah memilih jalur demokrasi ya ini sesuatu yang patut dihargai gitu. Entah apapun alasannya, kamuflase atau lain-lain gitu. Ya udah tarung aja di politik, lu kalau nggak menang juga nggak bisa berbuat apa-apa kan gitu. Dan harus memberikan kritik dan harus memberikan dukungan, harus memberikan masukan kepada yang menjalankan kekuasaan secara konstruktif dan tidak menggunakan kekerasan from bullet to ballot gitu. Mungkin itu aja. Sampai jumpa lagi di konten ngomong sendiri berikutnya. Dah.